Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Irawati Jaharudin, spesialis paru dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Unhas, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo sebagai pusat rujukan utama COVID-19 di Sulawesi Selatan. Tahun 2014, Bill Gates memprediksi bahwa kejadian luar biasa yang akan terjadi di masa yang akan datang bukanlah perang dunia atau perang nuklir, tetapi infeksi virus, seperti yang terjadi pada tahun 1918. Lebih dari 30 juta orang meninggal dunia akibat dari infeksi virus di Spanyol. 3 Maret 2020 dilaporkan lebih dari 90.000 kasus konfirmasi infeksi COVID-19 di 72 negara dengan angka kematian mencapai lebih dari 3.000 orang. Kita dapat mencegah agar sejarah tidak terulang kembali dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan cara pencegahan dan pengendalian infeksi. Sebelumnya, kita akan membahas dulu bagaimana sih tenaga medis memilih dan memilah kriteria kasus untuk COVID-19 ini. Pernah dengar istilah ODP, PDP? Bukan, ini bukan cerita tentang mantan yang kamu PHP. Ini kriteria untuk kasus COVID-19. Jadi berikut adalah kriteria untuk kasus COVID-19. Di sini kita bisa lihat ada tulisan kontak erat. Bagaimana sih yang dimaksud dengan kontak erat? Di sini kita akan fokus mengenai salah satu kriteria, yaitu ODP. Kenapa? Karena ODP bisa diisolasi di rumah dan dievaluasi selama 14 hari ke depan. Jika dalam 14 hari keluhan atau gejala mengalami perburukan, maka harus segera ke rumah sakit rujukan. Nah, terus isolasi di rumah itu bagaimana sih? Pertama, orang yang diisolasi di rumah harus mempunyai ruang sendiri yang terpisah dari keluarga lain dan memiliki ventilasi yang bagus. Dan jangan lupa, rumah juga harus memiliki ventilasi yang bagus ya. Selanjutnya kedua, jaga jarak dengan anggota keluarga lainnya minimal 1 meter. Yang ketiga, batasi orang yang berkunjung ke rumah. Yang keempat, jangan lupa selalu cuci tangan setelah melakukan kontak dengan orang atau lingkungan. Selanjutnya yang kelima, pakai handuk kertas sekali pakai atau handuk biasa dan segera ganti jika sudah lembab atau basah. Keenam, pakai masker untuk mencegah penularan secara droplet atau percikan. Terus bagaimana sih memakai masker yang benar? Color side and a white side, okay? This is outside, this is inside, okay? The top side is the edge that contain a metal wire. Put it over the bridge of your nose, okay? Press a little bit, and then put the earlobe over. Pull it down so that it cover your chin, and then press it smoothly. Make sure it fit nicely. Oh iya, jangan gunakan kembali masker yang sudah terpakai ya. Selanjutnya adalah membersihkan rumah secara teratur dan rutin. Dan terakhir, jika terjadi perburukan gejala, segera ke rumah sakit rujukan. Dan jika kamu bukan termasuk salah satu kriteria di atas, ayo ikut dalam mencegah penularan COVID-19 dengan cara mencuci tangan secara rutin. Hindari menyentuh bagian wajah. Jika pergi ke tempat yang ramai, gunakan masker. Hindari kontak dengan orang yang sakit. Terapkan etika batuk dan bersin. Memasak makanan sampai matang. Diet sehat, olahraga cukup, dan tidur yang cukup. Jika sakit ringan, minum yang cukup dan istirahat di rumah. Jika gejala memburuk,
segera ke fasilitas kesehatan. Demikianlah edukasi singkat mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi untuk COVID-19. Semoga kita semua bisa selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa kembali.